Shalom, kekasih Tuhan yang ada di gereja dan di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan April adalah On His Way atau di jalannya. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, harus melalui Yesus ya. Jadi jangan lepaskan imanmu, perteguh imanmu. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang percaya saat kita datang beribadah, maka satu tujuan kita, yaitu kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Jikalau kita ada sampai dengan hari ini, saudara ada, saudara semua adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita mau bersama-sama beribadah, mari tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa mulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada dalam keadaan sehat, Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan, saat kami datang beribadah, satu hal yang kami rindukan Tuhan, bersekutu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memulai ibadah kami. Amin. Mari juga saya mau menyapa jemaat yang di lantai bawah, shalom. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun
Tuhan saat ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. kami perlu Tuhan Ku tak mau jalan untuk jalan kami. Yesus, Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu Tuhan sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita sembah. Mari yang memerlukan Tuhan, angkat suaramu dan berseru kepada Tuhan. Dia buka jalan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk jalan kami. Pegang tangan kami, Yesus. Haleluya. Karabashata karabala rabata karamasane. Shini ala rabata kata karabu. Kami menyembah, kami bersyukur. Yesus, di dalam tangan-Mu
Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal. Kami takkan ragu Tuhan. Setiap janji-janji kebenaran-Mu Tuhan. Selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Percaya Tuhan,
Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Kami berserah kepada jalan-Mu Tuhan, kepada kehendak-Mu Tuhan. Dalam segala perbuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari yang percaya kita bangkit berdiri dan berkata, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Engkau Yesus dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak jalan menuju keajaiban Tuhan. Terima kasih, segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Yang di lantai bawah, shalom. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami, segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Kaulah segalanya ya bagiku, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Semuanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Saudara percaya bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan. Seperti air madu yang menyehatkan dan menguatkan kita, memberikan sukacita, memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Ayo bersama-sama kita naikkan yang di lantai bawah juga yang mau menari buat Tuhan, bersukacita karena kebaikan Tuhan kita telah diterima. Yuk semuanya katakan bersama-sama. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
menyelamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu. Suaranya saudara. Dari batu karang. Amin. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip Air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Musik bagi Tuhan. Percaya bahwa orang-orang benar akan diangkat kepada Tuhan. Amin. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan orang benar dibela sama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, karena Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. tangannya, Oh, tangannya, tangannya, oh, tangan Tuhan, Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh, tangan Tuhan, Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan, apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Aku percaya
percaya akan Dia, Juru selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, Tempat perlindungan yang tinggi. Sungguh Tuhan, tempat perlindungan yang percaya, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Sekali lagi, katakan sebelah-sebelahmu, katakan Tuhan tempat perlindungan kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari saudara persiapkan korban persembahan. Dan bagi saudara juga, karena minggu pertama di bulan April, Bapak Ibu yang juga mau mempersiapkan, yang sudah mempersiapkan persepuluhan untuk mengembalikan. Mari kita mau berdoa sebelum kita menabur benih yang kita taburkan. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kami boleh bersuka cita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan saat ini kami mau menabur Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan ini, sebagai bentuk tanda ketaatan kami, sebagai bentuk tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajar aku mengenal jalan-Mu, meskipun tak terjangkau pikiranku. Ku percaya semua rencana-Mu indah pada waktunya. Meski kabut menutup jalanku, firman Tuhan terangi setiap langkahku. Ku percaya semua yang terbaik Kau sediakan bagiku. Kini ku tahu Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Tak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bukan selalu bersyukur padamu, anugerah-Mu melimpah bagiku. Tak satu pun yang gagal, rancangan-Mu sempurna. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ajar aku mengenal jalan-Mu, meskipun tak terjangkau pikiranku. Ku percaya semua yang terkabul indah pada waktunya. Meski kabut menutup jalanku,
firman Tuhan terangi setiap langkahku. Ku percaya semua yang terbaik Kau sediakan bagiku. Ini ku tahu Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Kasihku pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ku kan selalu bersyukur padamu. Anugerahmu melimpah bagiku. Tak satu pun yang gagal, rancanganmu sempurna. Kini ku tahu Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Tak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bukan selalu bersyukur padamu. Anugerahmu melimpah bagiku. Tak satu pun yang gagal, rancanganmu sempurna. Tak satu pun yang gagal, rancanganmu sempurna. Tak satu pun yang gagal, rancanganmu sempurna. Haleluya. Hanya Engkau yang mempunyai rancangan yang sempurna. Dan setiap rancanganmu tidak pernah gagal. Tuhan, jika kami berkenan di hadapan-Mu, tentukanlah langkah-langkah kami. Sehingga kesempurnaan kami ini menyempurnakan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami duduk diam untuk diajar oleh kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang berkarya. Haleluya. Amin. Yang siap menerima karya Roh Kudus katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu ya. Kita sampai pada bulan April ya. Cepat sekali ya waktu berlalu ya. Januari, Februari, Maret, April sudah bulan keempat. Nanti kalau tiba-tiba sudah Juni, Juli liburan, terus tahu-tahu udah Desember ya, latihan Natal sudahan ya. Cepat, enggak apa-apa, cepatlah datang Tuhan Yesus, amin. Yang masih jomblo, ojo ngono oma, pasti gitu ya. Aku belum merit gitu ya. Yang sudah merit, ya gak apa-apa wis cepet-cepet datang gitu ya saudara-saudara. Enggak cepat atau lambat Tuhan akan datang pada waktunya, amin. Beberapa waktu yang lalu saya terima WA dari Engso saya. Engso itu istrinya kakaknya Pak Tanto ya. Ini kok orang tiba-tiba rapture katanya gitu. Saya enggak perlu lihat videonya. Nanti kuotaku habis. Saya ngomong, loh kalau Tuhan datang itu ya, semua mata melihat dia datang di awan-awan dengan seluruh bala tentara sorgawi ya.
Nggak meneng-meneng sitok terus terangkat terus hilang gitu. Ya itu ya editan. Oh iya makanya aku tanya, katanya begitu saudara ya. Jadi yang terima video itu ada orang rapture ngono aja ngandel. Amin. Itu keahliane arek-arek youth itu loh, ngedit-ngedit. Amin. Like kamu ngedit sak HP-ne hilang. Iya kan? Nah, kita baca Yohanes 14 ayat 6 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, ini sangat keren loh saudara ya. Ini apalno ya, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pagi tadi Pak Gem sudah berkhotbah mengenai tersesat jalan ya. Kalau saudara ke Surabaya ngajak saya, enggak mungkin tersesat. Karena saya apal setiap gang, setiap jalan ya. Kalau di Sidoarjo pun enggak mungkin kamu tersesat juga ya. Karena saya seminggu di Sidoarjo, saya sudah ngapalin petanya saudara-saudara ya. Saudara harus ngajak saya berarti kan. Supaya enggak ngabis-ngabisin kuota ini ya. Mapnya enggak usah dibuka. Jadi kalau saya sama Bu Vikan apa Pak Henry, dia sudah mulai dikit-dikit, gak usah. Kakiku ada rodai, pasti sampai kamu. Saya kiri, kanan, menggok sana, menggok sini, selalu tepat saudara. Soalnya saya di sana sih lama ya saudara-saudara. Tapi ada orang yang lama enggak mau ngapalin jalan saudara-saudara ya. Seperti saudara yang duduk di tempat ini, saudara harus apalkan kebenaran firman Tuhan, amin. Ada orang yang enggak mau ngapalin saudara-saudara. Disuruh ngapalin Yohanes 14 ayat 6 enggak mau saudara-saudara. Pernahkah saudara tersesat di jalanan? Yo pernah. Saya pun juga pernah saudara. Kalau belum pernah melaluinya. Jadi siapa yang sudah pernah naik turun ke surga? Halo? Angkat tangan yang bisa menunjukkan jalan lewat mana ya? Kalau ke surga. Lewat gereja Manaim mungkin ya. Ini atapnya bolong gitu ya. Supaya saudara bisa terbang. Tetapi saudara, kita ngomong jalan ya. Yuk tayangkan Yakub. Yakub itu kan dikejar Esau mau dibunuh karena dia sudah nipu Esau tentang hak kesulungan. Jadi kita kembali ke perjanjian lama dulu ya. Kemudian kelelahan dia tidur, beralaskan batu. Kemudian di dalam mimpinya itu dia melihat tangga. Bisa ditayangkan ya bro, tangga. Di mana malaikat Tuhan itu naik turun melalui tangga itu ya saudara. Ini gambaran artis ya. Lukisannya artis, jadi ini imajinasinya artis. Saya juga enggak tahu tangga sesungguhnya modelnya kayak apa ya, mesti tanya sama Pak Yakub. Di sini ada namanya Pak Yakub? Hah? Puji Tuhan enggak ada ya. Lek ada deh bingung nanti tak tanya, iya apa sih tanggane itu ya. Jadi ada tangga yang menuju ke surga dan bumi, jembatan antara surga dan bumi. Ini pemahaman Yahudi ya saudara ya. Surga itu ada tangganya gitu ya. Jadi bisa naik turun ke sana kemari gitu ya. Nah, tangga dalam bahasa Ibrani itu sulam atau Sinai. Itu identik dalam gematria. Gematria itu huruf-huruf ya. Ibrani itu identik dengan huruf ya. Numerik 1, 2, 3. Nah ini kalau di total itu sama. Jadi jembatan antara surga dan bumi, di situ Yakub melihat malaikat itu naik turun. Artinya apa saudara ya? Yakub itu disertai malaikat. Ya. Ketika ia lari dari kejaran Esau karena Esau sadar hak kesulungannya diambil Yakub. Wah, tak pateni, ya, takut. Mamanya ngomong cepat melayu. Mamanya itu cinta sama Yakub ya, cepat lari. Dan disitulah ketika ia sampai di Betel, dia bermimpi seperti ini saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama.
Jadi dalam perjanjian lama itu, Yesus atau Roh Kudus bukannya tidak ada. Dia sudah ada. Bahkan sebelum bumi dijadikan, dia ada. Dia dari kekal sampai ke kekal. Jadi di dalam perjanjian baru dikatakan, akulah jalan, bukan tangga, saudara-saudara. Ada sebuah gereja ya yang saya suka arsitekturnya ya, karena saya ini arsitek. Jadi ketika saya ke Bandung, saya sempetin loh pergi gereja itu. Karena judul gerejanya itu seperti ini ya. Bukan Stairway to Heaven, no. Bukan dari bumi ke surga, enggak. Tetapi Stairway from Heaven. Siapa mau ke Bandung? Kaum wanita ya? Lang nyelengi duit ya. Kan kamu enggak mungkin jalan kaki naik unta ke Bandung. Halo? Nanti saya ajak ke gereja itu ya. Jadi bagus arsitekturnya ya. Ada seolah-olah kayak tangga pergi ke atas, ke lantai atas, bukan ke surga ya saudara-saudara. Kecuali kamu mau terjun dari situ bisa sampai surga lek mau terjun, tapi enggak ya. Saya lihat arsitek keren abis gitu ya. Jadi ini gambaran daripada malaikat naik turun dari surga ke bumi. Tetapi hari ini Tuhan Yesus adalah jalan. Kalau engkau menerima Kristus sebagai juru selamat, engkau sudah punya Google Map-nya ke surga. Amin. Tapi aku enggak punya HP, enggak bisa buka Google Map. Ini cobaan tulis jalan ke surga itu mana ya. Tapi ini nanti dengerin ya khotbah selanjutnya ini. Jadi Tuhan Yesus itu jalan. Ya. Dia yang akan menuntun engkau sampai ke surga mulia. Amin. Ketika mertua saya mau meninggal, dia berkata gini, matanya lihat atas gini. Saya yo wedi yo. Apa sih didelok iki ya? Pak ada apa Pak? Lihat apa? Tuhan Yesus. Dia cuma ngomong gitu tok, Tuhan Yesus. Langsung saya telepon suami saya yang ada di toko di Porong. Biasanya dia kalau pulang siang, sore kan kembali ya. Jadi semuanya enggak terlalu rapi untuk dikunci. Tapi waktu itu saya ngomong begini, Pak, kamu datang ke rumah sakit, tapi tokomu finish no. Saya sudah enggak enak hatiku. Benar saudara, tengah malam ya hampir menjelang fajar, ayah mertuaku dijemput Tuhan Yesus. Amin. Jadi ojo takut menghadapi kematian. Halo? Yang menjemput kamu bukan orang pakaian hitam-hitam. Halo? Bukan juga orang pakaian putih-putih ya. Tetapi Yesus, karena Yesus sudah berkata, aku akan kembali menjemput kamu. Sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan aku ke sana untuk menyediakannya bagimu. Wow, keren, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak usah takut ya. Tadi saya guyonan di bawah ya. Tanah kuburan kan larang sekarang, benar gak? Iya kan? Ada yang melihat saudara. Waduh, waktu hidup jangan kata punya rumah. Punya kos saya puji Tuhan, haleluya, amin saudara. Kok beli tanah kuburan miliatan, duit sopo ya saudara-saudara. Tetapi enggak usah takut. Selama di sini saudara duduk diam nanti tahu-tahu melek-melek sudah di surga kalau sudah tiba waktunya. Amin saudara-saudara. Jalan itu siapa ya? Tuhan Yesus sendiri itu jalan saudara-saudara. Jadi enggak perlu dia menerangkan jalan, oh menggok kanan, menggok kiri, terus naik lotengnya sekian, enggak perlu. Karena ketika engkau sudah tiba waktumu, dia akan datang menjemput kamu. Dan dialah jalan itu. Keren loh ini. Ya. Kalau dulu saudara ikut kelenteng, mungkin saudara ikut agama-agama lain. Kamu baca ini so terpesona. Ya mbak menenek, kalian cuma tanya, iya ta? Nek masih tanya, belum jelas, ikuti pendalaman Alkitab ya di belakang ini. Setelah ibadah pertama ada pendalaman Alkitab. Jadi saudara mengerti siapa itu the way, siapa itu jalan. Jalan itu ya Yesus iku. Yang kedua,
Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Apa sih kebenaran itu ya? Yohanes 17 ayat 17 yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 17. Ya, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan, saudara. Jadi kalau orang ngomong, aku ini benar loh. Aku ini perbuatanku benar loh. Dicek aja sama firman Tuhan. Benar enggak? Ada enggak perbuatan seperti itu ya? Perbuatan seperti itu ada enggak di dalam Alkitab? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara, firman itu sopo? Firman itu opo? Yohanes 1 ayat 1 dibuka, saudara. Yohanes 1 ayat 1. Siapa firman itu? Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Masa sih tak baca no bahasa aslinya. En arche en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Jadi pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu sudah ada sebelum bumi ada. Ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Theos, Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Menjadi logos. Menjadi firman, menjadi kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Saudara jangan mau cari menang sendiri atau cari benar sendiri ya. Hari-hari ini banyak filsafat. Ya, aku berpikir maka aku ada. Oh jadi nek kowe enggak berpikir kowe gak ono. Nah itu filsuf itu menyatakan dirinya seperti itu ya. Ini ponakan saya lagi demam filsafat. Ya. Demam filsafat artinya apa? Belajar filsafat. Belajar filsafat. Filsafat itu adalah pemikiran manusia. Manusia berpikir tentang theos. Manusia berpikir tentang Allah. Otak manusia itu segini tok loh. Berpikir tentang Allah semesta alam ini mana mungkin. Otak yang sedemikian kecil memikirkan sesuatu yang sangat luar biasa, maha dahsyat, maha besar. Berpikirkan tentang Allah. Jadi Allah itu diteliti saudara-saudara. Apa enggak kualik? Apa enggak kualik saudara-saudara ya? Bagi yang mungkin belum pernah mendengarkan kesaksian saya ketika anak saya si Bella Tirsa itu sakit meningitis ya. Radang selaput otak waktu bayi umur 3 bulan. Saya namanya ibu ya, sangat susah ya. Karena apa? Yang dimakan oleh penyakit ini adalah selaput otak, meningitis ya. Dan masalahnya ketika sembuh, diberi antibiotik dan sembuh, terjadilah perlekatan di selaput-selaput otak itu. Otak itu organ yang sangat lembut. Maka dari itu dikasih tempurung sing atos ini ya, saudara ya. Maka saudara harus pakai helm untuk melindungi cedera kepala, yaitu cedera otak. Tuhan sudah mengatur, membentuk tubuh kita sedemikian sehingga otak yang lembut itu dikasih tempurung yang sangat keras untuk perlindungan. Ya. Tetapi ketika virus itu menyerang dan makan selaput otak itu penuh dengan nanah, saudara ya. Dan ketika nanah itu keluar, tinggallah carut-marutnya. Saudara pernah kena pisau? Pernah? Dilihat loh tanganmu, ada keloidnya enggak? Ini ada ini, kena tutupnya kaleng. Kaleng itu loh, kaleng sarden, kaleng apa itu, seret.
Ini keloid, cuma 2 cm, enggak kelihatan memang. Nah seperti itu ya. Jadi fungsi otaknya hanya sepertiga. Dan dokter yang saya datangi, itu ahli yang dari Jepang disuruh Bapak Presiden pulang dan jadi direktur rumah sakit militer kalau tidak salah. Mengatakan bahwa ini otak anakmu ini koyok kera. Kamu nangis enggak kira-kira ke dokter terus diomongi gitu itu? Shock apa enggak? Nangis apa enggak? Saya nangis saudara. Semua orang pasti menangis, tak kasih tahu. Ini dokter sungguh-sungguh saklek ya. Seolah-olah gak punya perasaan ya. Dia ngomong itu benar. Dia hanya bisa otak emek sepertiga. Gak bisa apa-apa. Ya, gak bisa apa-apa. Kamu tidak usah kemana-mana untuk mencari dokter, habis nanti uangmu. Karena ilmu pengetahuan belum sampai di situ. Terus saya mikir gini, oke, ilmu pengetahuan belum sampai di situ. Wes aku tak sekolah kedokteran ae. Bae aku bisa meneliti, membikin kencang ke otak. Luar biasa enggak kesombongan manusia itu? Luar biasa. Waktu itu lagi demam-demamnya dokter jantung sing ganti jantung gitu loh ya. Dokter siapa lupa ya. Bernat atau siapa ya. Mungkin kamu belum lahir sih, jadi enggak tahu. Jadi jantungnya orang itu di es, pakai kontainer itu keliri merah putih nek enggak salah. Itu isinya jantung saudara. Mungkin dikirim dari Afrika ke USA sana diganti urip orangnya hidup. Nah saya pikir kayak gitu loh ya, gampang ya. Otaknya diambil, diganti otaknya orang gitu loh ya. Tak pikir transplantasi otak gitu ya. Tuhan itu ya, luar biasa. Saya dijawab apa enggak? Waktu saya punya tekad yang seperti itu. Dijawab saudara, melalui mimbar gereja. Ketika hari Minggu saya ibadah, ambil teler-teler karena sedih ya. Ibadah karena ada beban itu sedih saudara-saudara. Tetapi Tuhan ngomong di situ, mungkin hari ini engkau sedih, Tuhan ngomong sama kamu. Jangan enggak pergi gereja. Jangan wis sedih ngunci kamar di rumah. Datang cari Tuhan. Tuhan pasti ngomong sama kamu. Amin. Tuhan ngomong sama pendeta ini. Oh, Tuhan itu menciptakan otak manusia itu luar biasa, bla 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 bla, sampai pada akhirnya satu titik beliau berkata demikian. Seandai kata otak manusia itu diganti sama komputer, ya, maka gedene komputer itu sak gedung pencakar langit Manhattan, tahu enggak? Film King Kong. King Kongnya angkruk-angkruk di skyscraper Manhattan building. Di situ saya langsung kayak jatuh bok. Hilang semangat aku. Apakah aku hilang pengharapan? Tidak. Tapi semangatku untuk aku belajar sendiri, untuk cari dokter, ganti otak dan sebagainya itu sirna saudara. Sirna. 7 tahun kemudian baru aku ketemu Yesus. Enggak mudah ya, enggak gampang ya. Untuk percaya kepada Tuhan. Untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Perlu 7 years. 7 or 7 bahasa Jerman. 7 atau 7 itu angka sempurna. Sempurnalah ketidakpercayaan saya. Ketika ketidakpercayaan itu menjadi sempurna, maka saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada firman-Nya. Saya percaya en arche en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos.
Jangan lepaskan kepercayaan. Hari ini aku tahu banyak orang menderita. Hari ini mungkin engkau merasa sendiri. Sebagai janda, sebagai duda. Tetapi ketika engkau hampir-hampir tidak percaya, maka itu beda sangat tipis seperti mata uang. Antara percaya dan tidak percaya. Thomas berkata, kalau aku belum mencucukkan tanganku pada lubang bekas pakunya dan pada lambung Yesus, aku tidak percaya. Keren amat ya, keren amat. Hampir-hampir kayak saya, aku bisa. Aku belajar, aku pasti bisa. Tetapi sekonyong-konyong Yesus ada di tengah-tengah. Sekonyong-konyong Yesus ada di tengah-tengah di sini. Sekonyong-konyong yes, Yesus ada. Ini dia tubuhnya dan darahnya. Dia ada di sini. Dia menantikan engkau makan dan minum darahnya ini dan berkata, yes, engkaulah Logos, engkaulah firman itu yang telah menjadi manusia. Dan engkaulah kebenaran itu. Setiap orang harus percaya kepada firman kebenaran. Jadi ketika saya berbalik arah artinya bertobat. Saya keliru selama ini. Saya tidak mencari Tuhan. Saya mencari kebenaran dari manusia. Saya mencari kebenaran dari pikiran saya sendiri. Maka saya mau mulai mencari Tuhan. Siapa firman itu saya pelajari. Saya mengerti. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, tepuk tangan untuk Kristus. Seringkali ini dikhotbahkan 17 Agustus. Enggak salah sih. Tetapi pagi ini renungkan. Apakah kamu sedang diperhamba oleh pikiran-pikiranmu? Oleh kekhawatiranmu? Oleh paham-paham penyesat? Baru tadi pagi saya membahas sama Pak WL. Tentang kesesatan-kesesatan yang ada di YouTube. Tentang kesesatan-kesesatan yang ditabur oleh iblis, saudara-saudara. Tetapi pagi hari ini aku jelaskan. Jangan sampai engkau ditawan oleh filsafat-filsafat palsu. Karena hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu muncul, saudara. Mereka mulai memperlihatkan dirinya. Karena kesudahan mereka sudah dekat. Kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kamu. Kalau yang sakit tadi pagi semua pada ngomong koyok Pak Gem. Aku tanganku ndak iso ke atas katanya. Ini loh pengapuran katanya. Banyak orang ada nek 3 atau 4 loh. Ya apa sih kok bareng-bareng Pak Gem ini. Pak Gem kan suruh gini gak bisa sakit. Jadi aku disuruh nembeli punggungnya. Ditembel pakai apa saudara? Halo? Hah? Duit ngawur aja. Koyok itu loh 1 pak 500.000. Larang yo. Larang. Makanya tak diguntingi ambek dek. Cilik-cilik. Soalnya mek isi berapa ya? Sitok 50.000 rasanya. Isi mek 10 500.000. Wow. Keren habis. Bendino diguntingi. Ya, aku lak ditembeli duit sih, iya toh, betul gak? Wong larang ya. Bukan koyok cap lombok iku, bukan. Ini koyok yang enak dikoyok. Ah, itu pikiranmu soal 500. Nah, aku ngomong, Papa gerak oh. Lek kowe ndak mau gerak ya, kowe diem main dek. Toko yo meneng duduk, nanti nek berdiri ku ngene saudara. Tahu nggak ngene?
kaki kiri apa kanan gitu loh sing disu. Oh, itu hati-hati loh saudara. Engko lek khotbah aja ngene ya. Ini peok punggungmu, ya. Salah sikap, ya toh. Terus senengane kalau di toilet kan berlama-lama, enggak tahu ketemu siapa di toilet. Sakit ya kan. Ayo Pak, pagi-pagi nang saya ini diajari sama siapa ya? Bu Maria Korda. Gini loh Bu Evi. Gini terus gini. Gini, itu peng bolak-balik lah. Gini. Jadi gerak kabeh. Latihan gitu enak kok. Jadi lemes ya. Sebelum bekerja. Sehingga kalau ngangkat-ngangkat apa-apa itu sudah pemanasan. Jadi tidak kesleo, kecekluk, salah urat, kecepit, macam-macam. Jadi ini ya itu tadi, koyoan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa dimerdekakan dari rasa sakit? Ya. Makanya kalau saya ini masih pilek, masih apa datang ini keplok tangan, WL gini ya, aku gini ngasih semangat WL, amin. Jadi mereka semua, tapi tak pikir-pikir itu kan ya berfaedah bagiku. Jadi aku hangat, merah tanganku ya, hangat jadi bisa sehat gitu loh. Kalau orang tidak mau gerak, ya loro kabeh tambahan saudara ya. Jadi ini kebenaran-kebenaran yang sebetulnya sederhana ya. Maka dari itu engkau harus merdeka betul-betul. Amin. Kalau engkau ikut Tuhan harus dimerdekakan. Dimerdekakan dari segala hal. Hal-hal yang picik, hal-hal yang kau pikirkan, hal-hal kekhawatiran, dan sebagainya. Ini kebenaran. Saya ini mikir-mikir gini. Komisi lansia ini yo. Angel yo. Karena ya wis sepuh kabeh ya toh. Lak WL lansia nyanyi itu hampir semua dinyanyi saudara-saudaranya. Lagi kapan loh firmane ya toh. Tapi lah kesenengan aku bilang, wis babano, biarin. Nyanyi terus. Iya wis biar no nyanyi terus. Kesaksian tuh nyanyi gak mandek-mandek, gak apa-apa wis. Cikno seneng ya. Ini lansia ya, jadi sakarpe dhewe wis gak apa-apa wis. Nanti nek ulang tahun dibelino kue tar cilik-cilik. Aku ya kepengen ya kok lucu, kok apik kue tare ya toh. Dikuasai sitok-sitok. Tak pikir-pikir ini ambek PAUD beda tipis. Temenan loh, saudara anggitmu mbok guyu ya. Bentar lagi 20 tahun lagi saudara loh. Sing duduk di nisor. Ya mbu meneh kue tarin mungkin jadi gedean lumayan deh. Nah, tapi saya ya seneng gitu ya. Pelayanan di lansia itu asik-asik bener gitu ya. Terus tak janjani lansia-lansia itu. Gini ya, lansia ini harusnya makan-makan, ngafe-ngafe, pergi gunung gitu. Mau langsung gitu saudara-saudara. Waduh, luar biasa. Wis daftar ya nang lansia ya. Sing White Dove, ya nang White Dove, ojo nang lansia ya. Nanti nek ngelencer daftar lansia kabeh. Ya apa ini? Ya bingung. Nah, tapi saya sungguh mengapresiasi lansia ya. Tak kasih tahu rahasianya ya. Ternyata iblis itu enggak mendek, enggak berhenti sampai kamu tutup usia. Dia tetap berusaha bawa kamu ke jalan neraka. Bu Evi ini ngomong sembarangan, enggak. Saking aja aku belum apa jenenge itu. Nek ngitung itu loh apa sih? Apa namanya itu? Survei ya. Survei menjajaki gitu loh. Tapi temanku Bu Ami kan ditinggal Pak Happy pulang ke surga barusan kemarin ya. Barusan hari Kamis kemarin. Sehat loh, enggak ada sakit. Untuk pulang ke rumah Bapak gak perlu sakit saudara. Ya, sing sakit ya gak pulang-pulang soalnya gak rodalane mungkin loh ya. Mungkin lali Google Map hilang. Nah, Bu Ami ngomong ambek aku. Anu loh, bla 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 terus anu loh Bu Evi. Kemarin itu loh DS sempat mau kehilangan iman. Loh Pak, ayo ngomong. Yesus juru selamatku.
Yesus my Savior, Yesus juru selamatku. Jangan gitu, Pak. Di situ aku celeng. Lansia ini perlu dengan serius dilayani, saudara-saudara. Ojo wis melok sekolah minggu, iyut, umum, dewasa muda, umum, pralansia, lansia, hilang dalane. Langkah terakhir itu menentukan. Ini loh bojone pendeta. Isok ngomong koyok ngono. Apa maneh nanti pendetai apa gak kehilangan iman ta? Saya sampai kaget deh ngomong gitu itu. Pak, ojo ngono Pak. Loh, untung dia ini kok STT saudara, walaupun saya tidak mengagung-agungkan STT. Tapi dia ini kan pengajar, dia dosen. Dia dosen. Masa suaminya dewe ditinggal no, imane dicul no saudara. No. Aduh Pak, jangan gitu. Kita ini royoan ya mbak iblis. Setiap hari kita ini royoan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara yang jahat ini. Maka dari itu setiap hari kita harus memakai selengkap senjata Allah. Apa itu? Ketopong keselamatan, baju jira keadilan, ikat pinggang kebenaran, firman, kasut kerelaan kaki memberitakan Injil damai sejahtera, pedang roh, dan perisainya iman. Iman itu iso hilang loh. Ketika engkau di saat-saat terakhir, engkau akan dijemput oleh Kristus atau iblis. Maka dari itu saya rindu ada semacam kayak pelayanan sosial ya. Ada banyak ibu-ibu sepuh yang terbaring di ranjang saat ini ya. Ya ndak etis nek aku ngomong di sini. Nanti di bawah hai. Siapa sing mau, misalnya setiap minggu sekali gantian, ngunjungi beliau, baca no firman, berdoa ya. Jangan naik kunjungan ku lek wayahe wong mlebu rumah sakit tok. Ternyata sing bahaya-bahaya adalah orang-orang yang terlupakan ini. Orang-orang yang mau berjalan sendiri. Ya mati lah gak iso aja-aja ya toh. Bojone lak ditinggal. Makanya ada kegentaran, ketakutan. Perlu kita kasih kuat. Amin. Yang ketiga, terakhir. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup itu ya apa sih? Nyawa manusia ada dalam darahnya. Kemarin kita sudah belajar tentang darah Yesus. Tapi kita baca sekarang Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, keren. Jadi tubuh kita ini hidup. Tetapi bukan dari makanan dan minuman yang kita minum saja. Tetapi kita hidup itu dari firman Tuhan. Amin. Jadi yang memiliki hidup adalah orang yang memiliki firman. Dan firman itu siapa? Firman itu Yesus. Dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Dan pribadi yang ketiga daripada Allah Trinity yaitu Roh Kudus. Kita bisa hidup dan kita bisa mati. Tapi kita pun bisa bangkit. Siapa yang membangkitkan kita? Roh Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Habis ini kita akan napak tilas 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ayo saya himbau hadir ya. Jangan nek ditulis bertugas baru hadir, nek enggak hadir.
disupport yang bertugas itu. Amin saudara. Biasanya kan KPK yang disuruh melayani. Jangan, oh itu KPK ku baru datang gembruduk ngono. Itu kuno. Ayo semua tetap datang. Untuk mensupport, untuk memberi dukungan. Amin. Sing amin mek titik. Cuma 10 hari Tuhan itu sing ngomong. Jangan tinggal no Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Daripada di rumah, kamu mikiri utangku iki kapan lunase, cicilan ini kok akeh, ya apa caranya gini dan gitu. Biar rohmu hidup. Roh itu harus dibangkitkan. Roh itu harus dibakar. Roh itu harus dikasih minyak. Supaya pelita tetap menyala. Amin. Supaya kamu tetap hidup karena engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi ingat-ingat manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dari itu saya ulangi sekali lagi. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan kepercayaanmu. Hari-hari ini tipu daya dunia ini memukau, menyilaukan mata. Benar enggak? Ya? Harta melimpah, punya segalanya. Tapi itu loh, paling lama tak kasih tahu, 120 tahun. Yaitu selama engkau bisa hidup di dunia ini. Nek sehat 120 tahun. Lek enggak 70. Lek enggak 80 lumayan. Lek enggak 90 hebat. Tetapi 100 wis jarang-jarang. Tapi ada itu. Sekarang 100 nek urip di desa. Ya. Urip di desa, makanannya rambanan, daun-daunan. Itu bisa 100. Sing 120 ada masih. Yaitu di Hawa yang oksigennya banyak, saudara. Cuma 120. Tapi dibelan-belani, saudara. Yang hidup kekal ini di skip sama dia. Hidup kekalmu akan di mana? Maka dari itu, Yohanes 14 ayat 6. Dibaca dan dihafalno, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama Kristus. Saya berdoa tidak ada iman yang luntur, tidak ada iman yang runtuh ketika engkau taat setia kepada Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Henry untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saya undang para pelayan mimbar kembali. Jadi jalan adalah Yesus, kebenaran adalah Yesus, hidup adalah Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah roh kebenaran ini menyertai kami dan mengingatkan setiap kami akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang membuat kami diampuni dosa-dosanya, yang membuat kami memperoleh jaminan kekekalan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Tetapi kami tidak mau runtuh iman kami. Hanya karena tipu daya dunia. Kami sudah punya janji-Mu Tuhan. Kami sudah punya kuasa darah-Mu Tuhan. Kami sudah punya kuasa firman-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi
murid-murid Tuhan yang setia, untuk menjadi murid-murid Tuhan yang melaksanakan amanat agung. Biarlah Tuhan Yesus tetap ada bersama kami. Untuk itu kami membuka hati dan mempersilakan Engkau masuk dalam hati kami, menjadi juru selamat kami, dan mengubahkan kami hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami datang Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, merendahkan diri. Tuhan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami boleh berkenan melayani dalam ibadah perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang akan dibagikan, biar semua kami boleh menerima berkat ilahi dan kuasa ilahi di dalam tubuh Kristus dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Yang di lantai bawah juga saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan. Di tangan kanan kami ada roti yang merupakan lambang daripada tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik, bahkan sudah hancur Tuhan. Supaya melalui tubuh-Mu kami menerima kesembuhan ilahi. Pagi hari ini kami percaya kami akan menerima berkat kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh daripada Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kami. Bahkan Kau sudah membayar menebus dengan harga yang lunas. Mari saudara, kita angkat cawan anggur yang kita naikkan. Pengucapan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu
bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ketika Kau sudah memberikan jalan, Kau sudah memberikan kehidupan, bahkan Engkaulah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Biarlah iman kami tidak menjadi ragu, tetapi kami semakin yakin dan berkata bahwa hidup kami sungguh Tuhan adalah sebuah kehidupan yang sangat berbahagia. Karena kami memiliki Yesus sebagai penolong, sebagai satu-satunya jalan, dan itu adalah suatu kepastian. Terima kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini kami sudah yang mengikuti ibadah dan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi saksi Kristus. Kami akan menceritakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Berkati kembali Ibu Gembala, Bu Evi, Tuhan berikan kesehatan. Terlebih lagi Engkau memberikan hikmat wahyu yang lebih dalam lagi, sehingga dapat menyingkapkan seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga jemaat boleh terus dibangun di dalam dasar kebenaran firman-Mu dan hidup takut akan Tuhan. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah hari ini, baik yang di gereja, kami yang mengikuti ibadah secara online, kami mau menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu, kami pulang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan sepanjang 1 minggu ini di dalam seluruh berkat anugerah Tuhan. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.